Kiki dan Kueki pergi ke taman untuk piknik bersama. Kiki, aku membawa jus stroberi dan puding bambu favoritmu. Luar biasa. Aku membawa roti dan ikan bakar. Ayo kita makan bersama-sama. Bantu mereka meletakkan berbagai makanan di atas alas piknik. Ikan bakar, kue, roti, puding bambu, apel. Wow, itu terlihat lezat. Saat Kiki dan Kueki hendak memulai piknik, tiba-tiba terdengar suara petir. Kiki, hari ini tiba-tiba menjadi gelap. Akankah hujan turun? Segera setelah Kueki selesai berbicara, hujan mulai turun. Kueki, ayo berkemas dan berlindung dari hujan di paviliun. Ayo, ayo. Akhirnya hujan. Mereka harus berlari ke paviliun. Nak, ayo bantu mereka. Geser untuk membuat Kiki dan Kueki berlari. Kiki dan Kueki telah sampai di paviliun. Saat ini, Oh, hujan telah berhenti. Kiki dan Kueki menatap ke langit dan melihat matahari terbit dan sebuah pelangi besar tergantung di langit. Kueki, tahukah kamu kenapa ada pelangi setelah hujan? Aku kira pelangi dilukis oleh peri. Perhatikanlah baik. Kueki paling menyukai peri. Peri itu memiliki sebuah tongkat ajaib dengan berbagai warna. Dia pasti telah membuat pelangi. Kiki menggelengkan kepalanya. Itu salah. Saya mengerti. Itu pasti ulah kucing kecil itu. Lihatlah dan temukan. Di manakah alat menggambar kucing kecil itu? Sahabat Kueki, kucing kecil adalah seorang pelukis yang baik dan dia suka melukis pelangi besar. Pasti dia yang diam-diam melukis pelangi di langit. Kiki menggelengkan kepalanya lagi. Itu juga tidak benar. Bisakah kamu memberitahuku siapa yang melukis pelangi? Hubungkan mereka dan lihat siapakah yang melukis pelangi. Matahari. Rintik hujan. Sebuah pelangi muncul di langit karena sinar matahari dan tetesan hujan. Ada banyak warna di bawah sinar matahari. Datang dan lihatlah warna apa yang ada di bawah sinar matahari. Saat sinar matahari menyinari daun, kita melihat warna hijau. Saat sinar matahari menyinari bunga, kita melihat warna merah. Saat sinar matahari menyinari jeruk, kita melihat warna jingga. Bukan itu saja, sinar matahari dapat menyinari berbagai benda dan membuat kita melihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bukankah itu warna pelangi? Kamu benar. Tetapi, jika sinar matahari memiliki begitu banyak warna di dalamnya, mengapa biasanya aku tidak dapat melihatnya? Karena ketika semua warna ini dicampur, warnanya menjadi putih. Lalu, bagaimana mereka bisa dipisahkan? Kiki memutuskan untuk membantu Kueki menemukan jawabannya. Lihatlah apa yang ada di tangannya. Ternyata sebuah botol penyiram tanaman. Kueki, ayo lakukan sebuah percobaan dan kamu akan memahaminya. Hore! Kita akan melakukan sebuah percobaan.
Nyalakan keran untuk mengisi botol penyiram dengan air. Itu diisi dengan air. Sekarang matikan keran. Kencangkan ujung semprotan. Nak, semprotkan air di bawah sinar matahari. Lihatlah, sesuatu yang ajaib terjadi. Sinar matahari menyinari tetesan air dan membentuk sebuah pelangi kecil. Eksperimen selesai. Semprotkan air dengan sebuah botol penyiram air di bawah sinar matahari, membuat sebuah pelangi muncul. Wow, mengapa sebuah pelangi muncul saat sinar matahari menyinari tetesan air kecil? Ini mudah. Ayo kita lihat. Setelah hujan, ada banyak tetesan air hujan di udara. Saat sinar matahari masuk ke tetesan hujan, itu menyebabkan refleksi dan pembiasan. Apakah itu refleksi dan pembiasan? Ayo kita cari tahu. Sinar matahari memasuki tetesan air, dan warna berbeda di sinar matahari berubah arah dan menyebar. Jadi, kita melihat 7 warna. Dan akhirnya, membentuk pelangi yang kita lihat. Oh, jadi begitu. Baiklah, biarkan aku mengujimu. Apakah yang membuat pelangi muncul? Matahari dan rintik hujan. Apakah warna-warna pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketika sinar matahari menyinari tetesan air, ia dibiaskan dan dipantulkan dan menciptakan pelangi. Semuanya benar. Hehe. Nah, Nak, apakah kamu tahu mengapa pelangi muncul setelah hujan? Pilihlah kertas yang kamu suka dan lukis sebuah pelangi. Ketuk pada kuas. Pilihlah sebuah warna. Geser jarimu untuk mewarnai. Sekarang, ayo kita melukis. Seperti apakah bentuk sebuah pelangi? Ayo melukis sebuah pelangi. Kerja bagus. Cobalah dengan kuasmu sendiri. Bebek salju. Sebuah es batu besar. Ini dia. Gunakan itu untuk membuat patung es bebek. Pahat menjadi bentuk bebek. Letakkan sebuah syal dan topi di atasnya. Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki. Panas sekali di kamar. Bebek, duduklah di sini sebentar. Ayo kita cari Kiki.
genangan air. Kemanakah perginya? Quekie, jangan khawatir. Ayo kita pikirkan. Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Dingin sekali. Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam ruangan jauh lebih panas. Ruangan lebih panas daripada di luar. Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama ke Laboratorium, ayo pergi. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Termometer, pemanas ajaib, piring, es batu. Ayo kita mulai eksperimennya. Ini adalah sebuah termometer yang bisa mengukur suhu. Saat suhu naik, cairan juga naik. Saat suhu turun, cairan juga akan turun. Ini adalah sebuah pemanas, bisa memanaskan sesuatu. Lihatlah, saat pemanas bekerja, suhunya naik. Matikan pemanas dan suhunya menurun. Tuangkan es batu ke piring. Amatilah dengan baik. Sekarang suhunya sangat rendah, jadi es tidak mencair. Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu. Itu berubah menjadi air. Saat pemanas menyala, suhu naik. Jadi es batu meleleh menjadi air. Saya mengerti. Suhu di dalam ruangan lebih tinggi, jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air. Kamu benar. Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air. Hah? Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya. Kita juga butuh sebuah piring kosong, air. Ayo kita coba. Pertama, tuangkan air ke piring. Nyalakanlah pemanas. Airnya semakin berkurang. Airnya menghilang. Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap. Anak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air. Jadi tidak bisa kembali lagi. Quekie, sebenarnya uap air juga bisa diubah kembali menjadi air. Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba. Kita membutuhkan benda-benda ini. Semangkuk air panas. Tutup transparan. Ayo kita amati. Lihatlah, airnya mengeluarkan uap. Ini air mendidih. Sekarang, sentuh tutupnya. Oh, tutupnya sangat dingin. Kamu benar. Selanjutnya, letakkan tutupnya di atas mangkok air panas. Wah, tetesan-tetesan air kecil. Banyak tetesan kecil muncul di tutup kaca. Bagaimana tetesan-tetesan air ini bisa sampai ke tutupnya? Tetesan-tetesan kecil ini dibentuk oleh uap air. Aku tahu, saat suhu turun, uap air akan berubah menjadi air. Air itu luar biasa, selalu berubah.
Quekie, air juga bisa berubah menjadi es. Wah! Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air. Tuangkan air ke dalam cetakan. Hehe. Tapi bagaimana bisa aku mengubah air menjadi pahatan es? Anak-anak, ayo bantu Quekie. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Itu benar, air akan berubah menjadi es saat dibekukan di kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Patung es bebekku kembali. Kwek, kwek, kwek. Bagaimanakah cara mengeringkan anak anjing yang basah? Begitu banyak buah-buahan, bagaimana kita mengeluarkannya? Bekukanlah sebuah patung es katak kecil. Barang apakah yang bisa mengeringkan kelinci yang basah? Bekukanlah sebuah patung es kelinci. Lelehkan es batu menjadi jus warna-warni. Membuat sebuah es loli yang enak. Lelehkan esnya dan keluarkan kincirnya. Barang apakah yang bisa mengeringkan singa yang basah? Kepala pancuran membeku. Apa yang harus kita lakukan? Bantulah domba yang basah menjadi kering. Ayo buat sebuah es loli kecil.